Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Maulidia dari program studi Teknologi Pangan angkatan 23 dengan NIM 23141221010. Perkenalkan, nama saya Ghoziatul Mauludia dengan NIM 23141221002 dari program studi Teknologi Pangan angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Hanaku Ali Santoso. Saya dari program studi Teknologi Pangan angkatan 2023 dengan nomor NIM 23141221006. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang spektrofotometri. Berikut pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yakni pengertian spektrofotometri, yang kedua komponen spektrofotometri, yang ketiga jenis-jenis spektrofotometri, yang keempat prinsip kerja spektrofotometri, yang kelima langkah-langkah analisis spektrofotometri, yang keenam faktor yang mempengaruhi spektrofotometri, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan spektrofotometri, dan yang kedelapan perhitungan spektrofotometri. Berikut ini adalah pengertian spektrofotometri. Spektrofotometri adalah sebuah metode analisis yang didasarkan pada hasil interaksi antara cahaya monokromatis dengan materi atau analit pada larutan sampel. Alat yang digunakan dalam analisis ini adalah spektrofotometer. Alat spektrofotometer ini berfungsi untuk mengukur hasil interaksi cahaya monokromatis dengan analit. Hasil interaksi dapat berupa serapan atau absorbansi, transmitasi, atau emisi. Selanjutnya adalah komponen spektrofotometri. Yang pertama ada sumber cahaya, merupakan salah satu komponen terpenting dari spektrometer UV vis. Sumber cahaya yang paling umum digunakan adalah lampu deuterium, lampu filamen tungsten, halogen sumber cahaya, dan busur xenon. Yang kedua ada monokromator. Fungsi utama monokromator adalah memisahkan berkas cahaya yang diterima dari sumber cahaya menjadi komponen-komponennya. Yang ketiga ada kompartemen sampel dan larutan ditempatkan dalam kuvet transparan. Bahan kompartemen sel harus transparan terhadap radiasi area yang diteliti. Sel kuarsa transparan beroperasi pada rentang 200 hingga 700 nm dan dapat digunakan dalam rentang sinar UV dan cahaya tampak. Yang terakhir ada detektor, mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada jenis-jenis spektrofotometri. Yang pertama ada spektrofotometer UV vis atau ultraviolet visible, mengukur absorbansi radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ultraviolet 200 hingga 400 nm dan cahaya tampak 400 hingga 800 nm. Spektrometer IR atau infrared yaitu mengukur absorbansi radiasi inframerah oleh molekul yang mengalami getaran vibrasi. Spektrofotometer ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul, ikatan kimia, dan komposisi senyawa organik. Selanjutnya spektrometer NMR atau nuclear magnetic resonance. Spektrometer NMR mengukur absorbansi radiasi elektromagnetik oleh inti atom dalam medan magnet kuat. Selanjutnya spektrofotometer fluorescent yaitu mengukur emisi radiasi elektromagnetik oleh molekul setelah menyerap energi dari sumber radiasi. Selanjutnya yang terakhir spektrometer Raman yaitu mengukur hamburan radiasi elektromagnetik oleh molekul setelah berinteraksi dengan sumber radiasi. Berikut penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, prinsip kerja. Prinsip kerja dari spektrofotometri adalah berdasarkan pada serapan cahaya, di mana atom dan molekul berinteraksi dengan cahaya. Nilai serapan cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan dalam kuvet. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, apabila sinar monokromatik melewati suatu senyawa, maka sebagian sinar akan diabsorpsi, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Baik, di sini ada langkah-langkah analisis spektrofotometri. Pertama, menyiapkan sampel. Kedua, nyalakan spektrofotometer.
Sebagian besar alat spektrofotometer harus dihangatkan terlebih dahulu sebelum dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat. Ketiga, bersihkan kuvet atau tabung reaksi. Bersihkan kuvet atau tabung reaksi. Selama menggunakan kuvet, jangan pegang sisi yang dilewati cahaya. Biasanya sisi yang bening pada wadah. 4. Tuang sampel secukupnya ke dalam kuvet. Volume maksimum bagian kuvet adalah 1 mili, sementara volume maksimum tabung reaksi adalah 5 mili. Kelima, siapkan larutan kontrol. Larutan yang juga dikenal sebagai blank atau blanko ini hanya mengandung pelarut dalam larutan yang dianalisis. Keenam, lap sisi luar kuvet. Sebelum kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, Anda harus memastikan kebersihannya terlebih dahulu untuk menghindari interferensi pengukuran akibat partikel debu atau pengotor. 7. Tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal atau sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. 8. Kalibrasi spektrofotometer dengan larutan blank. Letakkan larutan blank ke dalam tempat kuvet dan tutup spektrofotometer. 9. Keluarkan blank dan uji hasil kalibrasi spektrofotometer. Setelah larutan blank dikeluarkan dari dalam spektrofotometer, jarum atau angka pada layar diharuskan tetap terbaca 0. 10. Ukur absorbansi sampel. Keluarkan larutan blank dan masukkan sampel ke dalam spektrofotometri. 11. Ulangi eksperimen dengan panjang gelombang cahaya berbeda. Biasanya, sampel mungkin mengandung beberapa senyawa yang memiliki absorbansi berbeda tergantung panjang gelombang cahayanya. 12. Hitung transmitan dan absorbansi sampel. Transmitan adalah berapa banyak cahaya yang dapat melewati sampel dan mencapai spektrofotometer. 13. Buat grafik nilai absorbansi versus panjang gelombang. Nyatanya, nilai absorbansi sebagai sumbu Y dan panjang gelombang sebagai sumbu X. 14. Bandingkan spektrum absorbansi dengan grafik senyawa tertentu yang telah diketahui. Setiap senyawa memiliki spektrum absorbansi yang unik dan selalu memiliki panjang gelombang puncak yang sama dalam setiap pengukuran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran spektrofotometri. Yang pertama, pengaruh suhu sampel. Dengan penurunan suhu, ketajaman pita serapan meningkat pada suhu yang lebih rendah. Posisi maksimum bergerak sangat sedikit ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Kedua, pengaruh konsentrasi sampel. Pertama, konsentrasi sampel berbanding lurus dengan intensitas penyerapan cahaya. Konsentrasi harus sesuai sedemikian rupa sehingga pembacaan penyerapan berada dalam rentang linear detektor. 2. Jenis pelarut yang digunakan juga memengaruhi kehalusan pita serapan dalam spektrum UV. 3. Interaksi pelarut zat terlarut semakin kuat apabila konstanta dielektrik pelarutnya tinggi. Ketiga, pengaruh pH sampel. Perubahan pH larutan memiliki pengaruh pada spektrum yang diperoleh dari spektroskopi UV vis. Keempat, efek pelarut. Spektrum serapan juga bergantung pada pelarut tempat sampel dilarutkan. Yang kelima, efek hambatan sterik. Konfigurasi molekul juga
peran dalam spektrum. Ketika molekul bersifat planar dalam konjugasi elektronik bekerja dengan baik. Keenam, efek konjugasi. Konjugasi dalam molekul juga memengaruhi panjang gelombang serapan maksimum. Puncak serapan bergeser ke frekuensi yang lebih pendek atau panjang gelombang yang lebih panjang ketika dua atau lebih kromofor terkonjugasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri. Kelebihan spektrofotometri yang pertama, akurasi tinggi. Spektrofotometri memberikan hasil pengukurannya sangat akurat dan presisi, sehingga memungkinkan analisis kuantitatif yang terpercaya. Yang kedua, sensitivitas tinggi. Metode ini dapat mendeteksi konsentrasi zat yang sangat rendah, bahkan hingga tingkat mikrogram atau nanogram per mililiter. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Pengukuran dengan spektrofotometer dapat dilakukan dengan cepat, sehingga efisien untuk analisis rutin dan massal. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Alat spektrofotometer umumnya mudah dioperasikan dan dikalibrasi, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pengguna dengan pelatihan minimal. Yang kelima, fleksibilitas. Spektrofotometer dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel, termasuk larutan, padatan, dan gas. Yang terakhir, non-destruktif. Metode ini umumnya tidak merusak sampel, sehingga dapat digunakan untuk analisis sampel berharga atau terbatas. Kemudian kekurangan spektrofotometri yang pertama, keterbatasan panjang gelombang. Spektrofotometer hanya dapat menganalisis zat yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua, interferensi zat lain dalam sampel dapat mengganggu pengukuran, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan atau koreksi. Yang ketiga, ketergantungan pada standar. Kalibrasi spektrofotometer memerlukan standar yang diketahui konsentrasinya, sehingga diperlukan standar yang akurat dan stabil. Yang keempat, biaya. Alat spektrofotometer dan perlengkapan bisa mahal, sehingga memerlukan investasi yang signifikan. Yang kelima, pemeliharaan. Spektrofotometer memerlukan perawatan dan kalibrasi rutin untuk menjaga keakuratan pengukuran. Selanjutnya yaitu perhitungan spektrofotometri. Di sini ada perhitungan konsentrasi larutan menggunakan ppm. Jika mencari ppm, maka rumusnya massa zat larut dibagi volume larutan. Jika mencari massa zat larut, maka rumusnya ppm dikali volume larutan. Jika mencari volume larutan, rumusnya massa zat larut dibagi ppm. Juga di sini juga ada perhitungan pengenceran, yaitu rumusnya V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 di sini artinya volume awal dalam liter. Bisa disebut juga jumlah volume yang akan diambil yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, M1 molaritas awal, bisa juga disebut konsentrasi larutan yang akan diencerkan. Yang ketiga, V2 volume akhir dalam liter, bisa diartikan volume larutan encer yang akan dibuat. M2 yaitu molaritas akhir, bisa diartikan konsentrasi encer yang akan dibuat. Di sini ada contoh soal, yaitu untuk membuat larutan induk 1000 ppm dari padatan KMNO4 dalam labu ukur 250 mili, maka dibutuhkan padatan sebanyak konsentrasi sama dengan massa per volume. Konsentrasi di sini yaitu 1000 ppm dan volumenya diambil dari dalam labu ukur berjumlah 250 mili. Maka 1000 sama dengan massa per 250 mili dikali 1000 per 1 liter. Kemudian 1000 sama dengan massa per 1 dikali 4 per 1 liter. 4 diperoleh hasil dari 1000 dibagi 250. Kemudian 1000 sama dengan 4 mg per 1 liter. 1000 sama dengan 4 mg. Kemudian 100 per 4 dibagi
diperoleh hasil 250. Jika dihitung gram, maka hasilnya 0,250 gram. Untuk pengenceran larutan, yaitu buatlah larutan standar 10, 50, 70, 100, 200, 350, dan 400 sebanyak 5 mili dari larutan standar 1000 ppm. Rumusnya di sini F1 kali M1 sama dengan M2 dikali V2. F1 di sini 5, M1 10, M2 1000, dan F2 belum diketahui. 5 dikali 10 yaitu 50 per 1000 sama dengan F2, maka F2 yaitu 0,05. Dan teman-teman bisa mencoba larutan standar yaitu 50, 70, 100, 200, 350, dan 400.